Kamu tahu nggak sih, ada orang yang seumur hidupnya capek-capek kerja, tapi ujung-ujungnya malah jadi tahanan cicilan rumah. Ya, tahanan yang nggak ada kunci pembebasannya. Rumah yang seharusnya jadi surga, malah jadi penjara emas buat mereka. Dan kamu mungkin tanpa sadar sedang jalan ke sana juga. Diam sejenak, biarkan kalimat itu menggantung di udara. Itulah kenyataan yang jarang banget dibahas di mana-mana. Kita disuguhkan mitos indah tentang rumah sebagai simbol sukses. Tapi jarang ada yang bilang kalau itu juga bisa jadi jebakan finansial yang super licin. Jadi, sebelum kamu buru-buru mutusin beli rumah atau investasi dulu, tonton video ini sampai habis. Karena aku bakal bongkar jawaban yang jujur yang mungkin bikin kamu ngerasa, wah, selama ini gue keliru banget. Dulu, generasi orang tua kita mewariskan satu pesan yang hampir jadi dogma, yaitu punya rumah sendiri itu lambang kesuksesan. Rumah itu bukan sekedar tempat tinggal. Dia adalah simbol status, kebanggaan, bahkan kunci untuk diakui di masyarakat. Kalau kamu belum punya rumah, siap-siap dapat pertanyaan pedas dari tetangga. Kapan nikah? Kapan punya rumah? Seolah tanpa rumah, kamu belum resmi dianggap berhasil. Tapi, coba bayangkan dulu. Dulu, harga rumah cuma butuh ratusan ribu. Gaji kerja pabrik pun cukup buat bayar cicilan. Pekerjaan tetap, inflasi stabil, dan biaya hidup nggak seketat sekarang. Bisa dibilang, punya rumah itu jalan yang realistis. Nah, bagaimana kalau sekarang? Harga rumah sudah naik selangit. Kalau gaji kamu naik 5% per tahun, harga rumah bisa naik 15-20% per tahunnya. Bunga KPR makin kejam, dan biaya hidup lain kayak monster yang selalu lapar. Tapi anehnya, banyak yang tetap memaksakan diri. Mereka pikir beli rumah adalah investasi yang pasti untung. Padahal belum tentu. Rumah itu bisa jadi aset kalau kamu mengerti strategi, timing, dan kondisinya. Kalau enggak, rumah itu cuma jadi beban berat di pundak kamu. Jadi, mitos punya rumah sama dengan sukses. Ini adalah pedang bermata dua. Kalau kamu salah pakai, kamu malah terjerat dan susah keluar. Bayangin ini, kamu umur 27 tahun, gaji bersih kamu per bulannya 8 juta. Kamu punya tabungan 120 juta dan niat bulat buat beli rumah. Kamu temukan rumah idaman di pinggir kota dengan harga 700 juta. Bank bilang, kamu harus bayar DP 20%, jadi 140 juta. Ya, itu langsung ludes dari tabungan kamu. Sisanya, kamu harus cicil 5 juta per bulan selama 15 tahun. Sekarang, mari kita hitung. Gaji 8 juta, cicilan rumah 5 juta. Berarti sisa 3 juta untuk hidup, makan, transportasi, dan kebutuhan lainnya. Dana darurat nggak ada, karena kamu pakai semua tabungan buat DP. Investasi, lupakan saja dulu. Liburan, hanya mimpi. Apa yang terjadi selanjutnya? Setiap bulan, kamu menangis
dalam hati, karena selalu berjuang buat cukup makan dan bayar cicilan. Mau investasi, nggak bisa. Mau tabung, apalagi. Kalau ada keadaan darurat, kamu harus pinjam sana-sini. Kalau mau resign, jangan mimpi, karena takut kehilangan rumah. Kalau mau pindah kerja, nggak mungkin karena KPR-nya nempel banget di situ. Lalu kamu bertanya kepada diri sendiri, ini rumah atau penjara? Ini adalah realita yang dialami banyak orang. Bukan cuma soal duit, tapi soal kebebasan dan mental. Membeli rumah terlalu cepat seringkali jadi kesalahan fatal, terutama kalau kamu belum punya fondasi finansial yang kuat. Sekarang, kita lihat pilihan lain yang sering dilewatkan. Kamu umur 27 tahun, gaji sama, tabungan sama, tapi kamu pilih untuk nggak buru-buru beli rumah. Kamu mengambil keputusan berani, yaitu sewa rumah kecil dulu di daerah strategis dengan harga 1,5 juta per bulannya. Sisanya, kamu pakai buat investasi dan bangun penghasilan sampingan. Kamu mulai nabung di reksadana pasar uang buat dana darurat, karena aman dan cair saat kamu butuh. Kamu juga investasi di saham blue chip dengan potensi kenaikan nilai yang signifikan dalam jangka panjang. Kamu membangun side hustle, entah dari jualan online, jasa, atau apapun yang kamu kuasai. Dalam 5 tahun, apa yang terjadi? Yang pertama, portofolio investasi kamu tumbuh menjadi 250 hingga 300 juta. Side hustle yang kamu bangun menghasilkan tambahan 3-5 juta per bulannya. Kamu juga punya dana darurat, jadi nggak panik kalau ada kejadian yang tidak terduga. Dan yang terakhir, kamu punya kebebasan lebih besar, yaitu bisa pindah kota, upgrade karir, atau bahkan resign kalau kamu mau. Dan yang paling penting, ketika akhirnya kamu membeli rumah, kamu membeli dengan cara cash atau cicilan yang ringan, karena modal dan penghasilan kamu sudah kuat. Bayangin perbedaan seperti ini. Kalau beli rumah dulu, kamu seperti masuk perangkap laba-laba dengan jaring yang rapat. Tetapi, kalau investasi dulu, kamu membangun perahu yang kuat, lalu pilih tempat berlabuh dengan aman. Kenapa banyak orang ngeburu beli rumah secepat mungkin? Karena itu bisnis besar yang menguntungkan banyak pihak, seperti bank, karena mendapatkan untung dari bunga KPR yang tinggi, dan developer, karena untung besar dari harga jual properti yang terus naik. Dan ada juga agen properti yang mendapatkan komisi gede dari setiap transaksi. Dan yang terakhir, pemerintah, karena mendapatkan pajak dari transaksi properti dan KPR. Bagaimana dengan kamu? Kalau nggak hati-hati, kamu cuma jadi sapi perah. Sistem ini seperti roda raksasa yang muter, tapi kamu berada di dalamnya tanpa tahu kapan bisa keluar. Ini bukan teori konspirasi. Ini realita yang sering gak dikasih tahu. Rumah yang kamu beli dengan susah payah bisa jadi aset yang gak cair. Kalau kamu butuh uang, kamu harus jual. Tapi gak mudah untuk menjual rumah di pasar yang lesu. Berbeda dengan saham atau bisnis
yang bisa kamu jual dengan cepat kalau perlu. Membeli rumah itu keputusan besar dan harus dipikirkan secara matang-matang. Kalau kamu mau membeli rumah, pastikan kamu sudah memenuhi beberapa syarat ini. Yang pertama, cicilan rumah maksimal 30% dari penghasilan bulanan kamu. Kalau lebih dari itu, kamu akan kesulitan finansial dan stres. Yang kedua, punya dana darurat minimal 6 kali pengeluaran bulanan. Jadi, kalau terjadi apa-apa, kamu nggak harus menjual aset. Yang ketiga, sudah rutin investasi dengan portofolio yang sehat dan berkembang. Artinya, kamu nggak hanya punya rumah, tapi juga sumber kekayaan lainnya. Yang keempat, yakin kamu akan tinggal di rumah itu minimal 10 tahun ke depan. Jangan membeli rumah cuma buat status atau ikut tren. Dan yang terakhir, membeli rumah bukan karena gengsi, tapi karena kebutuhan dan strategi. Kalau syarat itu belum terpenuhi, kamu harus sabar dan fokus dulu bangun fondasi finansial. Kalau kamu masih belum beli rumah, tapi pengen mulai investasi, ini beberapa opsi yang bisa kamu coba dari modal kecil sampai besar. Yang pertama, ada reksadana pasar uang, karena cocok buat dana darurat dan modal kecil. Likuiditas yang tinggi dan resikonya sangat rendah. Yang kedua, ada saham blue chip. Cocok untuk jangka panjang, saham perusahaan besar yang stabil, dan rutin membagi dividen. Dan yang ketiga, ada ETF internasional, seperti S&P 500. Kalau kamu punya akses ke broker luar negeri, ini adalah cara cerdas punya diversifikasi secara global. Yang keempat, ada emas digital atau logam mulia. Cocok untuk proteksi dari inflasi, karena harga emas biasanya naik saat ekonomi tidak stabil. Dan yang terakhir, ada side hustle. Investasi terbaik adalah investasi di diri sendiri. Skill, bisnis, atau konten yang kamu bangun bisa jadi sumber penghasilan terbesar. Kamu bisa mulai dari yang paling kecil dan konsisten menabung dan mengalokasikan uang setiap bulan. Ingat kata pepatah, jangan menunggu kaya dulu baru memulai investasi. Mulailah dari sekarang, meskipun dengan sepeser uang. Kegagalan finansial itu seringkali datang dari mindset dan pilihan yang salah. Banyak orang berpikir, kalau sudah punya rumah, hidup otomatis aman. Padahal, tanpa pengelolaan uang yang benar, rumah bisa jadi beban mental dan finansial terbesar. Yang harus kamu kejar itu adalah cash flow positif, pertumbuhan aset yang nyata, dan kebebasan finansial. Kalau kamu cuma punya rumah, tapi nggak punya penghasilan pasif, nggak punya investasi lain, dan setiap bulan stres sama cicilan, apa artinya itu? Itu cuma ilusi kemapanan. Ingat, orang kaya bukan yang punya banyak barang, tapi yang punya banyak pintu keluar dan pilihan finansial. Sekarang, kalau kamu sudah tahu jawaban jujurnya, beli rumah dulu atau investasi dulu, jawabannya bukan hitam putih, tapi sangat tergantung kepada kondisi finansial kamu. Kalau kamu masih muda, fokus dulu investasi dan bangun penghasilan. Rumah bisa datang nanti, tapi fondasi harus kuat dulu.
Kalau kamu suka video ini dan merasa terbuka pikirannya, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kamu yang lagi galau soal rumah dan investasi. Ingat selalu, investasi terbaik adalah investasi di diri kamu sendiri.